Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Mas Anton PRW. Oke, sahabat tani, di sini Mas Anton akan melakukan yaitu pemupukan ya teman-teman ya, pemupukan yang kedua kali. Ini kita memupuk kondisi perkembangan untuk buah-buah ini ya teman-teman ya, yang sebesar ini. Maka dari itu kita harus melakukan pemupukan untuk memaksimalkan daripada buah-buah ini ya teman-teman ya. Karena sekarang alhamdulillah barusan diguyur oleh hujan ya teman-teman ya. Dan di sini boleh teman-teman lihat Mas Anton barusan melakukan penebaran untuk pupuk-pupuknya. Nah, disinilah kita pentingnya untuk belajar ya teman-teman ya. Melihat kondisi cuaca yang sangat bagus sekali untuk melakukan pemupukan ya teman-teman ya. Di sini saya akan menjelaskan apa bahan-bahan dari pupuknya teman-teman ya. Yang putih ini ya teman-teman, yang putih ini Ponska Plus dan yang merah ini KCL ya teman-teman. Tapi di sini Mas Anton melakukan itu pemupukan yang fase untuk yang kedua kali ini, fokusnya untuk di pembuahan ya teman-teman ya. Dan yang putih ini untuk bahan-bahan ya teman-teman, bahan-bahan contoh seperti ini teman-teman ya. Ini bahan yang Mas Anton persiapkan usai pengenalan di bulan 10 kemarin ya teman-teman ya. Nih, kita untuk Ponska Plus itu memupuk bahan-bahan yang seperti ini, dan yang KCL nya untuk memaksimalkan buah-buah ini ya teman-teman. Karena untuk saat ini sudah masuk di fase awal penghujan ya teman-teman. Maka dari itu kita harus menggunakan KCL untuk meminimalisir angka kerontokan di bulan 12 ataupun bulan 1 ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan bahan-bahan sudah ready teman-teman ya. Ini tinggal sortir, nanti yang mungkin yang harus kita lepas yang berbalik-balik ya teman-teman, yang berbalik seperti ini itu, yang berbalik bakal dia ke bonggol ya teman-teman, kita lepas. Dan yang tunas-tunas yang ujung ya, yang jauh dari sumbu itu kita lepas aja teman-teman, karena ini juga akan ikut makan, ini akan ikut makan nutrisi. Jadi setelah penaburan pemupukan itu ya kita harus membersihkan tunas-tunas yang tidak berguna ya teman-teman ya, seperti ini tuh, yang ujung-ujung nih kita lepas. Dan yang di bonggol seperti ini, yang dekat dari bonggol ya, sekitar 30 cm dari bonggol ini dibiarkan terlebih dahulu. Karena di sini nanti kan ada fase yang namanya penyortiran bahan. Nih, bahan yang sudah terlihat balik seperti ini ya. Seperti ini udah mulai Mas Anton lepas. Dan yang untuk yang seperti ini ya, yang memang sudah arahnya sudah tepat, seperti itu dibiarkan terlebih dahulu teman-teman, seperti itu. Dan ini kondisi bahan teman-teman ya, yang sudah nampak kelihatan buah-buah mata yuyus seperti ini teman-teman. Dan kalau di penghujan tanah basah seperti ini nggak usah kita cangkul ya teman-teman, nggak usah kita timbun. Ini biasanya langsung meresap tuh, yang sudah Mas Anton tebar tadi ya teman-teman ya. Ini bahan di bulan 12 teman-teman ya, seperti ini. Ini nampak sangat berbeda. Ini B2 ya teman-teman ya. Ini B2 dan ini
B1 yang akan maksimal di B2 ya teman-teman. Kalau titik tumbuh di bulan 12 jenis klon Arsat ini nanti akan mewah di B2 ya, kurang lebih contohnya seperti ini nanti ya teman-teman ya. B2 nya akan mewah seperti itu. Dan kondisi bahan ya teman-teman, ini titik tumbuh di bulan 11 ya teman-teman. Ini baru rata-rata satu ruas. Ada juga yang bahan kita itu paling banyak sekarang ini 4 ruas ya teman-teman ya. Tapi kita akan melihat kondisi karakter klon-klonnya itu sendiri ya teman-teman ya. Supaya apa? Untuk kita pemupukan di bulan 11 ini ya teman-teman, kita satu memupuk bahan ya. Fokusnya ini kalau bahan ini ke pertumbuhan itu nitrogen ya teman-teman ya. Nitrogen dan KCl-nya itu untuk kondisi buah mata yuyu yang seperti ini teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman memang punya majemuk ya, seperti punya Mas Anton seperti ini, Ponska Plus bisa, ataupun Ponska biasa juga yang subsidi itu bisa ya teman-teman ya. Atau teman-teman pakai ZA itu juga bisa, karena pupuk-pupuk tersebut kandungannya fokus di nitrogen ya teman-teman, untuk ZA, untuk urea seperti itu ya teman-teman. Karena di sini Mas Anton perkembangannya untuk unsur nitrogennya masih bagus, maka dari itu Mas Anton cuma melakukan pemupukan majemuk untuk bahan. Dan untuk buah-buah ini sudah Mas Anton tabur KCl ya teman-teman. Nah seperti itu. Dan nanti Mas Anton akan praktekkan cara penebarannya teman-teman. Oke, simak terus video Mas Anton. Silahkan bagikan video kami, semoga bermanfaat, dan selalu dukung channel kami dengan cara subscribe dan bagikan ke teman-teman, semoga bermanfaat. Oke, ini bahan teman-teman ya, nih yang baru terjadi 2 atau 3 ruas yang harus kita lepas nih. Contoh ya, ini harus kita lepas, dan bahan biarkan di bonggol seperti ini, dan yang membalik seperti ini juga kita lepas ya teman-teman. Tuh, ini namanya wiwilan teman-teman. Ini ikut makan loh teman-teman, ini ikut makan. Dan ini rejupan yang sudah Mas Anton persiapkan. Ini namanya rejupan dini ya teman-teman. Tuh, kalau kita sudah melakukan penebaran pemupukan ya, supaya maksimal itu kita harus melepas tunas-tunas yang seperti ini ya, dirutinitaskan ya teman-teman ya, dirutinitaskan agar kenapa? Agar nutrisi itu fokus ke bahan-bahan yang sudah kita persiapkan, ataupun ke buah-buah yang sudah terlihat seperti ini teman-teman ya. Nih ya, ini jauh dari sumbu, ini udah tunas nggak guna, ini udah kita lepas saja yang di sini ya teman-teman. Tuh, karena Mas Anton sudah punya bahan yang dari bonggol tuh ya. Nih ya, seperti itu teman-teman. Ini apalagi yang dia berada di sela-sela buah seperti ini ya teman-teman ya, sebaiknya kita lepas saja. Nah seperti itu. Dan insya Allah kalau sudah kita ikhtiari seperti ini teman-teman ya, semoga hasil kita nanti juga akan maksimal begitu teman-teman. Dan intinya di sini Mas Anton
sama-sama belajar ya teman-teman ya. Insya Allah Mas Anton tidak menutupi apa yang menjadi pengetahuan Mas Anton ya teman-teman. Nih amanah semua totalitas ya teman-teman, tanpa ada yang kita sembunyikan. Ya, nih bahan ya teman-teman. Yang memang bahan udah larinya ke sini, walaupun menumpuk dibiarkan dulu teman-teman ya. Nanti kita sortir di bulan 12. Nanti kenapa kita disortir di bulan 12 ya? Nanti kan bahan-bahan ini kelihatan teman-teman ya. Bahan-bahan ini kelihatan yang mana yang unggul, yang mana yang bakal penyakit ya teman-teman. Nah disitulah kita harus mempersiapkan bahan yang sedemikian banyak ya teman-teman, supaya kita nanti bisa memilih mana yang penyakitan, mana yang tidak produktif gitu kan, sehingga nanti kita sortir gitu teman-teman. Nih kita lepas saja teman-teman, karena udah ada bahan yang dari sini. Tuh, kita lepas seperti itu. Insya Allah untuk pengenolan udah ready ya teman-teman, ya udah siap nih, tunas-tunas tinggal finishing ya teman-teman. Oh. Nah yang di sini biarkan dulu. Nih bahan di sini kan udah berapa? Udah 3 tuh. Nah yang di sini kita kurangin tuh, karena di sini kan lagi produksi itu teman-teman ya. Di sini nggak boleh banyak-banyak, kita sisakan beberapa saja. Ini kita lepas ya, kita ambil bahan dari sini ya teman-teman, seperti itu. Dan ini rejupan dini. Apa perlunya rejupan dini ini ya? Meminimalisir, kita nggak usah tunggu kebun itu nggak buah ya teman-teman, udah jelek gitu kan. Jangan seperti itu ya, kita harus berbenah ya teman-teman dari dini, sedini mungkin. Jadi rata tuh Mas Anton rejupan tuh udah siap gitu ya teman-teman, sehingga nanti ada beberapa yang over, sehingga bahan itu bisa digantikan dengan sambungan baru seperti itu. Dan sambungan baru itu sangat memukau sekali ya teman-teman untuk berproduksi gitu kan, karena memang terhitung batangnya masih muda seperti itu. Nah ini teman-teman ya, udah kelihatan bahan-bahan yang sudah satu arah seperti itu teman-teman ya. Oke, kita luncur langsung praktek cara penaburan, pemupukan ya. Kondisi tanah memang masih basah. Ini sangat rekomendasi sekali buat teman-teman yang akan melakukan pemupukan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kondisi bawah. Kalau seperti ini ya kita harus bersihkan dikit ya teman-teman ya, supaya pupuk-pupuknya tidak berada di permukaan daun teman-teman. Oke, cukup seperti itu. Langsung kita tebar. Tuh, seperti itu teman-teman. Simpel saja. Kalau di musim penghujan ini paling enak ya kita pemupukan itu ya teman-teman. Dia kondisi tanah basah, jadi langsung meresap teman-teman. Ini kondisi perkembangan yang di atas. Semoga teman-teman ya, kita sama-sama berdoa, berikhtiar ini ya teman-teman ya. Semoga para petani Indonesia dapat menghasilkan produksi buah seperti negara-negara yang lain ya teman-teman ya, lantaran untuk berikhtiar bersama. Oke sahabat tani, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti next kita lanjut untuk penyortiran bahan dan meminimalisir angka kontak. Silahkan nanti simak video-video dari kami ya teman-teman.
Oke, Mas Anton undur diri. Mas Anton akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.